Oke, eee, jadi gini Man, kalau apa, kopnya kan portrait ya Man. Kalau kita nemuin tabel atau gambar yang landscape, tabel dan gambar landscape ini yang kita portretkan, gitu ya. Jadi jangan jangan maksa kopnya harus landscape ya. Cara berpikirnya nggak gitu. Jadi yang caranya gimana? Caranya kalau kita ada tiga cara sebetulnya. Pertama, kalau tabelnya itu belum belum ada isinya, nah itu kita bisa bikin tabel yang langsung landscape gitu, langsung portrait ya, maksudnya melebar ke bawah gitu. Dengan cara kalau kita nih ya, kalau aku tambahin misalnya di sini insert tabel gitu ya, nah kayak gitu. Nah ini aku bisa pilih tabelnya, terus di tabel layout itu bisa text direction gitu, sehingga apa, sehingga si si tabelnya itu ya itu jadi turun gitu ya gitu. Nah ini orientasi turun apa naik ya, ini kan bisa kita ubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau turun begini tapi si headernya itu ada di sebelah kiri, ya kita tinggal table layout text direction lagi. Nah ini jadi tabelnya jadi ada di situ kan. Jadi kalau misalnya kita copy, terus kita paste gitu misalnya ini ya. Oh ya, salah. Yes, pokok kalau belum bikin tabelnya, jadi gampangnya begitulah ya. Kita nyontoin aja. Eh, Artinya kita kita bisa bikin tabel langsung portrait padahal dia landscape ya. Gitu. Ini ya nomor, jenis gitu ya. Kamu tulis saja. Gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tabelnya sudah terjadi begini, sudah ada tabelnya, itu ada dua cara lagi. Cara pertama, kita masukkan si tabel ini ke dalam text box. Baru nanti kemudian text box-nya yang kita rotate gitu ya. Kita rotasi 90 derajat gitu ya. Atau cara ketiga ya, atau cara kedua, kalau sudah terjadi tabelnya, itu si tabel ini kita copy ya, kita copy, langsung kita paste. Kalau misalnya tidak ada perubahan lagi ya, kita paste sebagai gambar. Nah ini ya, picture sebagai picture, sehingga dia, nah begitu dia, apa namanya, yes pokok sebagai gambar aja ya. Nah ini karena memang tabelnya itu landscape dan melebihi dari marginnya ya, marginnya portrait, sehingga kalau kita copy paste itu dia akan kepotong ya. Makanya aku lebih sarankan cara yang kedua, yaitu taruh di text box, kemudian text box itu secara keseluruhan kita rotate ya. Tapi itu hanya bisa ketika tabelnya itu hanya satu lembar. Kalau tabel panjang berlembar-lembar, nah itu ada triknya lagi, kita harus potong per lembar gitu. Jadi ini aku contohin ya, kita insert table text box ya. Text box, kita insert yang draw text box ini ya, kita klik di situ. Nah dia kan akan terbentuk kanvas. Kalau misalnya Word, kalau kalau di tempat aku Wordnya, kalau mau menambah ilustrasi atau text box, dia akan menambahkan kanvas begini, kanvas kosong. Tapi kita nggak mau pakai kanvas, kita mau pakai draw text boxnya aja. Jadi kita draw text boxnya di luar, jangan di kanvas ya, di luar sini gitu ya. Nah si kanvasnya ini masih ada sebetulnya, kita delete ya, kita pilih terus delete. Nah ini yang kita mau sebagai tempat nanti si tabelnya ini kita kita cut ya, kita jangan di copy tapi di cut ya, tapi dan dimasukkan ke sini nanti. Nah sebelumnya, nah ini kan kita mau
nyambung ini kita mau nyambung portrait kan, jadi kita harus di sini tambahin apa namanya Control Enter gitu ya, apa namanya next page ya, jangan jangan section break ya, karena apa? Karena kita mau tetap itu menjadi portrait gitu. Tapi ini man, kalau misalnya tabelnya itu besar gitu ya, panjang gitu, lebar gitu maksudnya, dan ada perubahan ini nanti kita mau mau ngambil margin yang sedikit tersisa ini sebagai bidang tulis juga gitu ya. Nah ini kan masih ada sedikit-sedikit gitu ya. Karena apa? Karena tabel kita besar gitu. Nah itu ya jangan di page break ya, tapi tetap saja di section break. Jadi kita section break gitu, next page gitu maksudnya. Nah ini si atas bawahnya ini marginnya kita ubah lagi. Yang tadinya 3 cm gitu ya, kita turunin. Yang topnya ini yang dekat dekat kop suratnya, topnya itu kita ambil sedikit gitu ya, misalnya jadi 2,4 gitu ya. Terus bottomnya juga misalnya 2 cm gitu ya. Misalnya ini man. Left right-nya sama aja ya. Nah ini sehingga keambil sedikit nih. Jadi tabel kita praktis jadi lebih lebar gitu ya. Bisa lebih lebar maksudnya. Ya. Nah, itu jadi kita bikin text box ya. Insert text box, kita draw text box. Nah, sekali lagi tempat aku word-nya akan terbentuk kanvas otomatis, tapi di tempat yang lain mungkin di word-mu atau word teman-teman yang lain mungkin nggak terbentuk ini kanvas ya nggak apa-apa. Bikin aja di luar. Nah, tapi ini kita geser sedikit ke situ sampai tuh ada hijau-hijau tuh ya. Itu geser sedikit sampai di tengah aja ya. Nah, gitu. Nah, ini layout option-nya harus yang ini. Ya inline with text, jangan yang atas bawah. Ya inline with text gitu. Sehingga apa? Sehingga ini nanti kita bisa atur kita mau di tengah kah, mau di pinggir kah, pinggir kanan kah gitu. Nanti tabelnya itu, tabel yang udah jadi kita masukin ke situ itu. Gitu ya. Nah, ini nggak akan terjadi kalau layoutnya kita si siapa namanya? Si tabelnya itu si text box-nya ini kita layoutnya itu atas bawah, nggak bisa dia ya. Ini aku ubah menjadi inline with text supaya si tabel ini nyangkut ke paragraf mark yang ini ya. Sehingga apa? Sehingga saya bisa memperlakukan si paragraf ini sebagai kayak teks gitu ya. Nah, kayak memperlakukan kayak teks apa? Ya itu tadi, bisa ke tengah, bisa ke pinggir, bisa ke tekanan gitu ya, gitu. Nah dan, marginnya juga bisa diubah, tinggal marginnya diubah aja kalau misalnya, nih misalnya ya, nih, kalau, ternyata tabelnya lebih besar lagi kita perlukan, tuh ya, tuh bisa 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 nyundul marginnya. Karena apa? Karena dia dianggap teks, gitu ya. Jadi ini layout option ini penting ya karena dia menentukan karakteristik si text box-nya ya. Kalau inline si text box akan dianggap sebagai teks. Nah, ya kan kalau dianggap sebagai teks atau paragraf bisa kita atur mau di tengah, mau di pinggir, mau digedein marginnya sehingga bebas kita enak ya. Kalau itu di layout option sebagai atas bawah nggak bisa ini gitu ya. Gitu apa namanya? Kalau nanti atasnya di-delete-delete ini akan diem aja atau akan tabrakan dengan teks yang lain gitu ya. Wes pokok nuruto nuruto ini adalah inline with text dan insya Allah semua beres gitu ya. Jadi aku usulin begini. Nah setelah ini table text ini jadi ya, table text text box itu jadi kita tinggal copy aja ini misalnya ini kita pastikan ya ini 12 dalam satu
eh, halaman gitu ya, cukup dalam satu halaman. Kalau belum cukup dalam satu halaman kita atur-atur dulu. Nah ini misalnya kayak ini, nomor ini kenapa lebarnya segini nggak ada fungsinya, ya kecilin aja dulu gitu kan, gitu man. Sehingga apa? Sehingga nggak turah-turah gitu, nggak yang nggak penting itu jangan jangan apa jangan ada gitu ya. Delete mana ini? Delete gitu. Jadi kita atur-atur dulu. Nah kalau sudah diatur selesai, ya misalnya ini jenis peralatan malah yang bisa lebih lebar gitu kan. Nah gitu misalnya. Udah kita copy ya. Kita copy aja dulu gitu, jangan di-cut ya. Nah, kita paste di sini. Kita paste. Curut. Nah, gitu. Ya. Nah, kan paste-nya kan begini kan. Nah, ini baru kita putar. Nah, cara muternya gimana? Cara muternya kamu pergi ke sini tapi sambil pencet shift. Shift diputar. Nah, ke kiri ke sini. Tuh, supaya apa? Supaya dia langsung 45 90 gitu. 30 derajat ini aninya pertambahannya. Baru kita atur-atur. Nah, ini kita bisa panjangin ya. Nah, ini bisa kita lebarin supaya nah itu cuma segitu ternyata. Ya kan? Cuma sampai 12 sih. Nah, kalau sudah begini kan, oh ini ternyata saya mau ketengahin aja. Nah, gimana cara ketengahinnya? Kalau kita tidak tidak melayout sebagai inline with text. Nah, ini anaknya inline with text ya kita tinggal Ctrl E tuh ke tengah dia tabelnya, ya kan? Tinggal itu tambahin judulnya apa ini? Data fasilitas perlengkapan. Ya, ini kita cut aja, kita paste di sini, paste ya, tuh, data fasilitas peralatan ya. Sebetulnya ini kan ikut ini kan. Nah, ini sebetulnya ini ikut ini kan, data administrasi, data keuangan. Ini B harusnya nih man, ini B, ini C ya. Ini D harusnya. Nah, supaya gampang gimana? Ya udah kita double klik ini sapu. Ya ini data keuangan ya, pajak, fasilitas ya gitu ya. Nah, ini nanti kita hapus, ini pokok kita selesaiin dulu aja. Nah, ini nanti yang ini nanti ada triknya ya. Dah tuh ya. Kan terbentuk satu tuh udah data kepemilikan ini. Ya kita hapus dulu nih. Bener nggak nih? Data fasilitas ya betul. Sudah selesai satu kan man. Nah ini kita break ini, control break supaya dapat yang portrait lagi ya kan. Nah dapat portrait lagi. Terus ininya karena kita tadi nambahin bisa diatur-atur nol lagi, dinormalin lagi aja ya marginnya, nah itu kan. Nah ini kan sudah nih, kita Ctrl X saja, kita hapus saja ya. Nah sekarang data gini ya, Ctrl X, kita taruh sini, V, oh ini tapi anunya judulnya kita copy sapu aja, nah kan. Nah ini tabel begini ini nggak apa-apa man ya, nggak apa-apa judulnya di atas begini, ini tabelnya miring ya nggak apa-apa gitu ya, bukan bukan terus judulnya ini harus ada di atasnya sini, enggak ya. Tabel itu bebas-bebas saja karena pada prinsipnya tabel itu adalah gambar ya, ilustrasi gitu, cuma dalam bentuk tabel ya. Jadi enggak apa-apa ini judulnya di atas begini karena orientasi kertasnya portrait ya. Nah ini yang begitu juga nih, kita tambahin lagi misalnya ini kita tambahin apa tadi, text box kan, text box, draw, kita draw di luar ya, kita klik yang canvas, kita delete. Nah ini kita deketin ke sini hijau-hijaunya sampai dia di situlah kira-kira inline with text. Nah itu yang paling penting ini, inline with text ya. Kita atur-atur. Oh ya ini tabel ya, ini kan ada garisnya nih man.
ya. Ini garisnya ini dihapus saja shape format, ya, shape outline, ya, terus no outline. Karena kan si tabelnya sendiri sudah bergaris kan. Jadi si siapa namanya text box-nya ini kita jangan jangan ada garisnya. Shape format, shape outline, no outline. Ya, sehingga bersih begitu. Ya, nah kalau misalnya ini. Nah, ini yang mana kalau kalau kita bikin tabel terus isinya banyak kata-kata, itu sebaiknya apa alignment kiri ya, apa mentok kiri apa rata kiri aja. Jadi kita kayak gini, kita kontrol L ya. Nah, ini lebih lebih bagus ya, lebih 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 benar ya. Bukan lebih bagus, salah. Lebih benar. Gitu ya. Nah, ini begini yang begini-begini juga nih baiknya sih kita apa kontrol L saja, left left flush aja, left alignment ya. Ini kontrol E lagi untuk menengahkan. Kalau apa judul tabel ya di tengah. Nah, ini kan ini nyambung gini kan. Nah, karena nyambung ya, kita harus hati-hati. Artinya yang kita bisa pindahkan ke satu text box itu adalah per halaman gitu ya. Jadi kita nggak bisa ini nyambung ini ke text box yang lain gitu ya, nggak bisa. Sementara Microsoft Word tidak bisa, sehingga kita hanya bisa memindahkan tabel yang satu halaman saja. Gimana caranya? Nah, ini aku saranin ya. Ini kamu perkecil dulu ya. Ini kan mentok-mentok apa? Bukan mentok-mentok apa? Muncul-muncul ini. Ya, 26 miliar. Ujul ya. Itu dikecilin aja dulu gitu ya. Nah, dikecilin sampai ini sampai artinya sampai anu lah. Sampai nggak ada lagi yang apa? Nah, ini kita kontrol L aja. Kita left kan. Nah, ini kita E kan ya, kontrol E. Sorry. Ini ya, dan ini itu kita tengahkan aja ya. Kontrol E, right. Ya, right. Right apa tengah boleh juga ya. Pokok gitulah. Jadi kalau misalnya angka apa nilai ya, nilai uang ya pasti di kanan gitu kan. Kalau kata-kata ya pasti di kiri. Nah, setelah ini sudah ya. Nah, ini kita copy yang sehalaman gitu ya. Nggak kita karena kita nggak bisa text box itu pindah halaman itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa apa mengcopy sehalaman-sehalaman ya. Oh, ini satu lagi ini harusnya ya. Ini apa table layoutnya ini ke atas saja, mentok ke atas saja ya. Dan kecuali nomornya di tengah-tengah boleh. Nah, ini kita copy 6 ya misalnya, copy. Nah, ini kita mau paste di sini kan. Nah, ini kan kita paste ya. Gitu. Baru kita putar ya. Sambil diputar ambil tekan shift ya. Supaya dia pas itu 30 30 30 30 lama-lama jadi 90 gitu ya. Nah, ini kita tarik se nah, gitu kita kamu kalau klik di dalam tabelnya dia akan mode edit begitu. Karena apa? Karena itu tetap bisa diedit gitu ya. Jadi kalau kamu klik di luar itu akan berubah menjadi layout mode ya. Nah, jadi nggak apa-apa ini diklik aja misalnya. Nah, karena kita mau perlu tarik ini kan. Nah, itu nanti setelah dia sadari bahwa oh ini orang ini mau ngasih apa melebarkan tabelnya gitu, nanti berubah lagi dia orientasinya ya. Jadi nggak apa-apa, jangan bingung. Nah, ini pokoknya kita dapat apa pokok diatur-atur supaya cukup satu satu satu. Jangan ini dong. Ini ya.
Wes pokok kamu atur-atur, atur-atur aku tadi bisa nih ya. Nah ini jadinya nih Mas. Ini jadinya nih ya. Tuh ya rapi kan. Ya, ya tuh data apa? Data fasilitas ini. Nah ini jangan salah ini dalam text box gitu ya. Jadi kalau kamu klik di teksnya di tabelnya itu masih bisa diedit. Tapi kalau kamu klik lagi di luar itu dia berubah lagi menjadi edit mode ya, mode edit. Jadi dia berubah jadi text box gitu. Nah sampai ini yang masih kosong kan data pekerjaan ini aku sudah rotate kan ya, ini masih sekali lagi ini di dalam text box kamu tinggal isi-isi copy paste gitu ya kalau kamu sudah ada tabelnya tapi isinya belum ada ya gitu. Ini kalau aku klik di sini dia akan berubah lagi jadi portrait tapi ke atas begitu, melebar ke bawah gitu ya. Itu jadi ini yang aslinya ini ya, ini sudah aku edit-edit gitu ya sehingga apa don't save aja ya, sehingga hasilnya ini. Nanti tinggal terusin. Tapi intinya begitu, untuk kalau kita punya layoutnya itu portrait saja, barang yang tadinya landscape itu kita bisa akalin menjadi portrait, entah itu ilustrasi, entah itu tabel, gitu ya. Apalagi kalau tabelnya itu ada di Excel, gitu ya. Kalau tabelnya gede gitu melebar, ada di Excel, tapi jangan gede-gede ya, yang cukup A4 saja gitu ya. Itu ada di Excel, kita bisa copy, kita paste sebagai gambar. Nah, itu lebih mudah lagi. Kalau paste sebagai gambar, dia akan bisa dikecilkan atau dilebarkan secara bebas, gitu. Karena gambar sih, ya kan gambar bisa dikecilin, bisa dilebarin secara proporsional, gitu. Jadi eh, kalau ente misalnya ya, oh kan nama pakai apa si pengalaman ini kan baiknya sih di anu aja gitu. Di ya kalau mau di Word juga nggak apa-apa, cuma kalau di Excel kan selain bisa update-nya enak gitu, tapi ketika kita copy ke sini juga kita tinggal ngambil berapa anu aja yang kita butuhkan. Kadang-kadang kan pengalaman ini harus kita hide ya, nggak cocok untuk apply proyek apa begitu, harus di hide gitu. Kalau di Excel kan gampang. Nah, kalau di Word kan ya kita nambah terus ke bawah gitu. Tapi kalau kita mau memilih ya, mau cherry picking yang pengalaman yang kita perlukan saja, itu agak susah di Word itu kan. Kalau di Excel bisa di hide gitu. Jadi enak aja gitu. Ya, gitu. Jadi ini trik supaya memportretkan objek yang landscape gitu ya. Dan jelas nanti kalau nggak jelas nanti baru lagi diskusi lagi gitu dulu, Man. Assalamualaikum.